Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibn Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila sahibu syarha ya Saleh bin Umar Darad rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbabi mudzakiratun laka bima khawfa alaika minha wal faqatu dzatiyatu la tarfa'uhal awarid. Terjemahnya, merasa butuh atau iftikor itu adalah sifat aslinya kita, sifat dzati namanya, sifat jati dirinya makhluk apa? Iftikor atau butuh. Sedangkan sebab-sebab adalah menjadi pengingat untuk kamu terhadap apa yang tersembunyi darinya bagimu. Sedangkan kebutuhan yang asli itu tidak dapat dihindarkan oleh sesuatu yang sementara.
Butuh adalah sifat dzati. Maksudnya apabila ini masih bersambung pada hikmah yang kemarin, yaitu nikmat apa? Ijad dan nikmat imdad. Ada dua nikmat yang lalu sudah kita bahas, nikmat ijad dan nikmat imdad. Kita semua butuh pada dua kenikmatan tersebut. Tanpa kenikmatan tersebut kita tidak akan bisa wujud. Kita nggak akan bisa melanggengkan wujud kita. Maka adanya keberadaan kita sekarang itu karena nikmat ijad dan nikmat imdad. Ijad itu diciptakan, imdad itu dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejak awal kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh diwujudkan. Artinya nggak bisa muncul sendiri, nggak bisa wujud sendiri. Setelah wujud nggak bisa melangsungkan sendiri keberadaannya. Untuk langgeng terus ya butuh ditolong oleh Allah. Ini makanya kita senantiasa butuh kepada Allah itu menjadi sifat dzati, sifat jati dirinya kita. Sedetik pun kita nggak bisa melepaskan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedetik pun. Jangan dipahami seperti pahamnya orang-orang yang nggak pada ngaji. Mereka anggapannya Allah itu ya memberi kita hanya nikmat ijad saja. Pokoknya Allah nyiptain kita, setelah itu udah, bagaimana kamu lah. Kalau kamu bisa bertahan hidup ya kamu hidup, nggak bisa ya kamu qaid gitu doang. Ini bukan pendapat Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah berpendapat bahwa untuk bisa wujud ya butuh kepada Allah. Untuk wujudnya bisa senantiasa ada juga butuh kepada Allah. Seperti di surga yang selama-lamanya. Nggak bisa kita melepaskan diri dari Allah sedetik pun, walaupun dikatakan di surga itu langgeng. Tetap wujudnya terus butuh oleh Allah untuk dipenuhi kebutuhannya, agar bisa terus tetap wujud. Tapi sifat butuh itu tidak banyak disadari oleh manusia, dan banyak di antara kita yang lupa bahwa kita itu selalu butuh kepada Allah. Artinya banyak yang lupa karena Allah memberikan kita bungkus, karena Allah menutupi wujud kita dengan sesuatu. Allah menutup wujud kita dengan memiliki harta.
Allah menutup wujud kita dengan punya jabatan. Allah menutupi diri kita dengan punya segala yang kita inginkan. Maka keadaan yang ada di luar kita itu menutupi diri kita hingga kita nggak bisa melihat jati diri kita. Gara-gara punya duit jadi sedikit lupa. Gara-gara punya duit jadi nggak inget butuhnya kepada Allah. Kayak udah ada yang jamin maksudnya. Kayak ginilah, kamu dari sini mau ke Surabaya. Nggak bawa duit, kira-kira berangkat nggak? Nggak. Hah? Nggak. Nah, kalau kamu di sini disuruh ke Surabaya dikasih uang 10 juta, kira-kira ingat Allah nggak? Nggak ingat. 10 juta kamu lihat, ini naik pesawat sekian, jam sekian, nanti nginep di hotel ini. Allah kemana? Nggak masuk perhitungan kamu. Jadi ketika kita diberi sesuatu oleh Allah, dibungkus sedikit saja, jati diri kita jadi nggak kelihatan, hingga sifat butuh itu nggak nampak lagi pada diri kita. Kita nggak merasa lagi butuh kepada Allah. Nah, hilangnya perasaan butuh itu membahayakan, membuat kita jadi hamba yang lepas dari kenikmatannya Allah, membuat kita hamba yang lepas dari rasa syukur kepada Allah. Jadi kita itu nggak boleh lupa pada rasa butuhnya kita sama Allah. Sedetik pun nggak boleh lupa. Walaupun kita dibungkus dengan berbagai macam harta, jabatan, tahta, wanita, tetap kita butuh kepada Allah. Jangan dianggap, oh penggemar saya udah banyak, aman, nggak bisa. Oh, harta saya udah banyak. Itu semua tidak bisa menghilangkan sifat butuh kita. Jadi sifat butuh kamu itu dibungkus dengan apa saja tetap nggak bisa hilang. Kamu diberikan kunci dunia, kunci brankas dunia, seperti yang ditawarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, ambil sendiri yang dibutuhkan. Ini brankasnya dunia, kebutuhan manusia di dunia sampai kiamat itu ada brankasnya. Ente masuk, ente pilih. Kuncinya yang pegang kamu bisa masuk bebas untuk ngambil apa saja. Tetap sifat butuh kamu nggak bisa hilang. Uang kamu di bank nolnya sampai berjatuhan, itu tetap kamu nggak bisa hilang sifat butuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat butuh ini namanya sifat dzati. Seperti contohnya apa? Sifat dzati kita yang lain contohnya apa? Bertempat, itu nggak bisa hilang dari kita. Sampai kapanpun menempat akan ada pada diri kita. Mau kamu jadi presiden ya menempat, mau kamu jadi raja ya menempat, mau masuk comberan ya menempat, masuk gorong-gorong ya menempat. Nggak bisa nggak menempat, nggak selalu. Kenapa? Karena itu jati diri, sifat pokok namanya, atau sifat dzati disebutnya. Lah, iftikor, butuh kepada Allah, itu juga namanya sifat dzati. Hingga kita dibungkus apapun nggak bisa hilang. Sayangnya ketika dibungkus kemudian terhalang untuk melihat jati diri kita. Gitu loh. Baru dibungkus pakai ratusan ribu udah lupa. Wah, itu dibungkus miliaran, nggak bertuhan. Ente dibungkus jutaan aja kadang lupa Tuhan.
Kok ente ngantongin uang miliaran triliun? Tuhan nggak ada ini kayaknya. Berat. Ini yang sering terjadi pada kita itu. Kehilangan kita kepada memandang jati diri kita. Dan di antara yang membuat kita lengah dan membuat kita tidak memandang kepada jati diri kita adalah ketika kita punya harta, terus diberikan Allah kesehatan. Nah, ini lo repot ini. Sehat itu seringkali melalaikan kita sama Allah. Bangun tidur sehat, mau tidur sehat, keluar kemana-mana sehat, badan sehat. Orang semua kena corona, kamu sehat terus. Ini kamu bisa lupa sama Allah nih, kayak saya ini Tuhan kayaknya. Ini udah keadaannya sama kayak Fir'aun. Maka banyak orang lupa pada sifat zatinya, lupa pada jati dirinya, hingga mereka lupa kebutuhannya kepada Tuhannya. Untuk membuat kita kembali dan ingat kepada Allah, maka Allah memberikan kita nikmat kepada hamba yang dikasihinya supaya ingat kepada Tuannya. Maka Allah memberikan kenikmatan dengan menjadikan kita fakir, menjadikan kita sakit. Sakit itu bagian apa? Dibuka kembali bungkusnya. Fakir itu dibuka kembali bungkusnya hingga kamu melihat, oh saya itu aslinya begini. Nah, diambilnya kesehatan kamu, diambilnya kekayaan kamu itu kebaikan dari Allah. Jangan dikira itu sifat yang tidak baik dari Allah. Kenapa kok saya dijadikan sakit? Kenapa kok saya dibikin fakir? Biar kamu ingat jati diri kamu itu butuh sama Allah. Untuk bisa nafas butuh sama Allah. Untuk bisa gerak jantungnya butuh sama Allah. Untuk bisa jalan keluar rumah butuh sama Allah. Kalau kamu sehat, lari kamu lupa sama Allah. Apalagi kok jalan. Lah Nabi SAW kata Nabi, saya kalau makan nggak pernah saya nyiapin suapan berikutnya sebelum ini masuk. Kenapa? Ketika saya mengunyah, maka saya butuh kepada Allah untuk mengunyah, untuk menghaluskan ini, dan butuh kepada Allah untuk menelankan ini bisa masuk. Itu butuh sama Allah. Pernah ingat ente? Mana pernah ingat? Ini masuk, punya, ini nyiapin lagi. Orang ambil ini. Allah kemana? Allah kemana? Coba kamu dikasih Allah sakit nggak bisa nelen. Oh ya Allah, Bismillah. Allah, Bismillah. Alhamdulillah. Itu sekali satu nasi masuk, syukuri Allah. Alhamdulillah kok bisa masuk ya Allah. Itu berarti kamu ditolong sama Allah, diingatkan kembali kamu itu fakir, kamu itu iftikor, kamu itu butuh sama Allah. Coba kamu dikasih stroke sama Allah, untuk bisa gerak, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Sekarang pernah begitu? Main badminton ya lupa, main kayang ya lupa. Kemana Allah kemana? Padahal tidak pernah lepas kita dari butuh kepada Allah. Jadi sebuah kenikmatan apabila kita itu disadarkan kalau kita itu butuh. Kesadaran itu kenikmatan dari Allah. Nah, kadang untuk menyadarkan kita perlu diambil dulu itu. Yang nutupin itu diambil dulu hingga baru sadar. Lah
kamu dibungkus kok sadar, ini kenikmatan yang luar biasa. Itu yang dimiliki wali-walinya Allah, para kekasihnya Allah. Dibungkus dengan segala macam keadaan, nggak membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya ya ingat Allah, sehat terus ya ingat Allah, punya jabatan ingat Allah, punya kedudukan ingat Allah, punya kekuasaan ingat Allah. Nggak pernah sedetik pun dia lupa kalau ini adalah atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena sayang kepada kita diingatkan oleh Allah. Lah kadang yang diingatkan tuh nggak seneng, nggak terima. Kenapa saya dibikin fakir? Kenapa saya dibikin saya sakit begini? Allah nggak sayang sama saya, dasmu gitu. Jadi gara-gara nggak paham, nggak kenal kepada hak-haknya Allah, sifat-sifat Allah, hingga bawaannya curiga sama Allah. Kan repot, wong Allah kok disuudonin, Allah dicurigai kan berat. Zat yang memperkenalkan kepada kita dari awal Rahman Rahim masih dicurigai kan repot. Naik jabatannya, tahu-tahu brek jatuh. Kenapa ya Allah? Kok kenapa? Mestinya kalau ngaji ini tahu, oh jadi saya diingatkan. Untung ya Allah, alhamdulillah. Itu nggak pernah kamu nggak syukur kepada Allah. Nah gara-gara apa? Nggak pernah ingat kepada Allah, nggak pernah ngaji, maka untuk sampai ingat kepada Allah perlu diambil kembali. Allah berfirman apa? Antumul fuqara wallahu ghaniyul hamid. Kalian itu semua fakir, butuh kepada Allah. Hanya Allah zat yang maha kaya. Artinya hanya Allah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Selainnya Allah, makhluk semuanya itu butuh kepada Allah. Ketika datang kepada kita satu sebab, Allah datangkan satu sebab kepada kita, seperti sakit atau fakir, maka itu sebagai pengingat untuk kita atas perkara yang tersembunyi dari kita berupa sifat iftikor, berupa sifat butuh. Jadi ditampakkannya semua itu untuk menampilkan kembali sifat aslinya diri kita. Karena kalau kita waktu kita masih sehat dan berkecukupan harta, maka kita itu lupa pada sifat iftikornya kita kepada Allah. Karena menganggap bahwa harta itu bisa menuhin segala kebutuhan saya. Harta bisa menuhin segala keinginan saya. Harta bisa menjadi penopang untuk bergantungnya saya. Ini jauh nggak bisa sama sekali. Itu tertipu kita pada zahir yang kita lihat. Maka kita lupa pada iftikornya kita, pada sifat butuhnya kita kepada Allah. Dan ketika didatangkan sakit dan kekurangan harta, maka kita sedang ditampakkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Lalu tampaklah sifat asli kita. Ibarat kastok. Kalau Abawa dulu jelasinnya kastok. Kamu tahu kastok? Itu cantolan baju itu apa? Hanger. Ya. Iya. Kalau dikasih jas dia kayaknya keren, kasih. Kalau dibuka ya begitu doang. Itu aslinya itu begitu aslinya. Karena tertutup sesuatu, dia lupa pada dirinya. Atau digambarkan oleh yang lain seperti tembaga yang disepuh emas.
Maka seseorang yang dirinya disepuk emas oleh Allah, maka tampak begitu mengkilat, begitu mengkilau, hingga dia lupa dirinya tembaga. Dia lupa dirinya itu sesuatu yang gak berharga, hingga dia melupakan butuhnya kepada yang lain. Dia sombong, dia berlaku aniaya, dia berlaku semena-mena. Kenapa? Menganggap dirinya istimewa. Sayangnya Allah kepada kita, saking sayangnya diambil kembali emas sepuhannya, dilunturkan kembali emas tersebut. Ketika emasnya luntur, sadarlah kita, oh ternyata saya hanya tembaga, ternyata saya hanya besi, ternyata saya hanya bukan apa-apa. Muncul kembali sifat iftikornya kepada Allah. Nah, ketika muncul kembali iftikar, muncul pula kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita kekasihnya Allah, karena kita menjadi hamba yang menampakkan kehambaannya kepada Allah, menampakkan iftikarnya, menampakkan butuhnya, menampakkan bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang Allah kepada kita itu dengan mengambil bungkus-bungkus kita agar kita melihat jati diri kita yang asli. Kalau dibungkus terus kamu nggak tahu diri kamu, maka selamanya kita harus menjaga sifat kehambaan dan pengakuan atas rububiyahnya Allah, sifat pemeliharaan Allah, bahwa Allah memelihara hamba-hambanya, Allah memelihara jagat raya ini, dan tidak ada satupun yang lepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Al-Qur'an apa? Wa kullu dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun di jagat ini kecuali bergantung kepada Allah rezeki mereka. Allah lah yang mengurus mereka, Allah yang memelihara mereka. Tapi ketika dikasih rezeki oleh Allah, dibanyakin dikit, bisa buat 7 hari, ya 7 hari gak butuh sama Allah. Coba kamu dikasih fulus yang hari ini dapat, hari ini habis, besok butuh lagi, ya Allah belum ada duit, butuh lagi sama Allah. Hasil hari itu alhamdulillah, besok habis, butuh lagi, ya Allah masih kosong, ya Allah. Begitu dikasih sekalian buat setahun lupa sama Allah. Begitu habis baru Allah. Tuh. Jadi keadaan kita ini seharusnya senantiasa menampakkan kehambaan dan butuh kepada Allah, agar kita senantiasa mengakui Allah itu sang pemelihara, Allah yang mengatur segala sesuatunya. Maka kita itu ketika sakit atau ketika fakir akan merasa lemah dan minta tolong kepada Allah agar menghilangkan kefakiran kita, menghilangkan sakitnya kita. Ya Allah, sakit ya Allah, mohon disembuhkan. Ya Allah, kantong kosong ya Allah, mohon diisi. Ini tampil butuhnya, nampak butuhnya, kita akui saya butuh. Lah, sifat butuh itulah yang sifat yang diridhoi oleh Allah, disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah ketika kita mau menampakkan sifat butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sifat itu ada, sifat fakir itu muncul, Allah tampilkan pada kita, sifat sakit itu Allah tampilkan pada kita, barulah kita sadar bahwa kita itu hambanya Allah, dan kembali hadir pengakuan Allah sebagai Tuhan saya, Allah pemelihara saya. Ya Allah, kalau enggak Engkau yang ngasih siapa lagi, ya Allah. Merayu lagi. Makanya ada yang namanya istijrot, dikasih oleh Allah terus orang kafir, terus biar apa? Biar jangan inget iftikornya sama Allah. Kan bahaya, ente mau begitu.
Allah kasih terus, kaya ditambah kaya, ditambah kaya, ditambah kaya, hingga dia tidak pernah ingat dirinya iftikar sama Allah. Orang-orang kafir, ini kan kita kumpul sama bos-bos kapal, sama pemilik kapal, kata mereka apa? Itu kalau belayar Beb, pulang ikannya hasilnya kurang, nggak rugi nggak? Bingung mereka Beb. Terus Gunung Kawi lagi, larinya ke pesugihan lagi, biar Allah kasih lagi, jangan sampai kurang, tambahin lagi. Biar apa? Biar lupa sama iftikornya, lupa sama butuhnya kepada Allah. Maka jangan dianggap kalau kita dikasih terus, ini Allah baik terus sama saya. Oh, hati-hati ente. Ada orang ngamen, belum selesai ngamen baru jreng kasih duit. Yang ngamen bangga, kasih duit. Padahal sumpek, ini yang dengar itu sumpek. Jangan kelamaan. Nih, nah kalau kamu cinta sama orang yang ngamen, biar 2 lagu enggak kamu kasih. Ini kok lama amat? Karena kamunya seneng gitu loh. Nah, Allah mencintai hambanya. Kalau hambanya lagi teriak-teriak, ya Allah, kok Allah ridho, ya terus biarin aja. Oh, Allah ridho gimana? Ada orang yang minta naik gaji sama Allah, minta rezekinya luas, rezekinya lapang. Malaikat nyatet lapor sama Allah, ya Allah nih hamba fulan hari-hari minta begini gimana Allah? Biarin aja. Nah, saya lagi seneng sama teriakannya, lagi seneng sama permintaannya. Artinya Allah menjadikan orang itu menjadi hamba yang diridhoi dengan apa? Senantiasa menampakkan kefakirannya kepada Allah. Berani menyatakan, ya Allah saya fakir, ini abdun fakirun alal bab. Ya Allah saya hamba yang fakir ada di pintu rahmatmu ya Allah. Ini kalau kamu menampakkan itu, maka kamu termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ada hamba yang enggak dibegitukan oleh Allah. Sebelum dia minta, kasih. Sampai enggak sempat melihat dirinya fakir, enggak sempat lihat dirinya itu hambanya Allah sampai mati. Kan repot. Nah, kalau sudah tahu-tahu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, mau ngomong apa sudah. Begitu masuk kubur baru ya Allah. Enggak taunya saya ini. Nah, itu. Barulah kita sadar bahwa kita itu hambanya Allah. Dan hadirlah kembali pengakuan Allah sebagai Tuhan. Nabi bersabda, tidak ada kebaikan pada harta kecuali harta yang dikurangi oleh Allah. Hadis ini, tidak ada kebaikan pada harta kecuali harta yang berkurang. Ente kalau kurang nggak baik kan? Kalau ente punya hartanya kurang, baik apa nggak baik? Nggak baik. Baik apa nggak baik? Nggak baik. Lah kalau Nabi hadis ini, harta yang baik, kalau kamu dikasih hartanya, artinya hari ini dikasih cepet, besok tinggal gocap, tinggal 25. Kenapa? Ketika berkurang, terus kamu akan lihat butuhnya kamu sama Allah. Tapi kalau harta yang nggak pernah dikurangi, hari ini dikasih cepet, besok 4 pego, besok 300, terus numpuk, wah sudah itu nggak ada kebaikannya. Itu tidak ada kebaikannya harta begitu. Jadi jangan dianggap bahwa kalau ada orang kok hari ini buka pabrik kaya, tambah kaya, bagus loh saya. Oh, kata Nabi jelek. Kita kenapa? Kamu punya jalan untuk lupa kepada Allah, kecuali tambahnya harta, tambahnya ingat sama Allah. Artinya nambah itu enggak mengurangi sifat iftiqornya kita. Nambah itu enggak mengurangi hilangnya butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berat kan
Dikurangi itu maksudnya Nabi baik itu dikurangi agar kamu ingat sama Allah. Artinya berarti harta yang baik, harta yang terus membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang baik pada tubuh yang tidak ada sakitnya. Orang semua sakit paling gak seneng. Gimana caranya badannya gak sakit? Dan Nabi, tubuh yang gak pernah sakit, tubuh yang gak ada kebaikan pada dirinya. Coba. Jadi tubuh yang baik gimana? Tubuh yang sering didatengin sakit. Kenapa? Karena sakit itu membuat kita nampak iftikornya kepada Allah. Nah kita kan repot, melarat gak mau, sakit gak mau, maunya apa? Maunya kaya terus, sehat. Gimana coba? Padahal itu dua sifat, dua keadaan yang membuat kita jauh dari merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang hamba akan kecewa bila yang mengurangi harta dan yang mengambil sehatnya adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu tahu diri kamu itu dikasih sehat, terus sehatnya diambil sama Allah. Kamu tahu yang ngambil itu Allah, kecewa enggak? Kecewa enggak? Kamu dikasih harta, yang ngambil hartanya itu Allah, kamu kecewa enggak? Bagaimana mau kecewa? Lah, gara-gara kamu nggak tahu yang ngambil itu Allah, kecewa. Gara-gara si anu saya melarat. Nah, ini dapat ini. Gara-gara si anu saya sakit begini, coba saya nggak sakit, kecewa. Gara-gara si anu perusahaan saya bangkrut, gara-gara si anu perusahaan saya nggak goal, proyek saya gagal, si anu. Allah kemana? Kecewa hidupnya. Isinya penuh dengan dendam, penuh dengan amarah sama orang lain, penuh kebencian sama orang lain, menganggap yang mengambil itu bukan. Kalau kamu sadar bahwa itu yang mengambil kembali adalah Allah, adapun jalannya mau lewat siapa saja terserah. Jalannya mau lewat fulan, tapi Allah mengambil kembali itu untuk mengingatkan kita, agar kita ingat kembali bahwa kita adalah hambanya Allah yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang itu tahu sifat-sifatnya Allah, maka akan tahu bahwa kebaikan yang didatangkan Allah itu rupanya bukan hanya bentuk kekayaan saja, bukan hanya bentuk kesehatan saja. Kadang kefakiran itu bentuk kebaikan dari Allah, kemelaratan bentuk kebaikan dari Allah. Makanya bawa dulu seringkali begitu, kalau ada orang ngaji bertahun-tahun ngilang, nggak kelihatan, begitu sudah melarat, kerjaan bangkrut, perusahaan hilang, ngaji. Minta maaf bah, lama nggak ngasih, kenapa? Sekarang bangkrut bah. Jadi ngaji lagi, kata bah, mudah-mudahan bangkrut terus kamu. Jangan bah, bangkrutnya itu baik buat kamu. Kenapa? Kamu diingatkan oleh Allah untuk kembali. Tapi nggak enak, ya nggak enak. Ya Allah. Makanya kalau sudah ada orang kok mau ke ngaji terus melarat, seneng kita. Karena orang kaya itu jarang yang serius mau ngaji, jarang. Yang serius ngaji itu orang fakir, melarat serius ngajinya. Lihat kaya ya enggak, apa ya enggak, ngaji juga enggak rajin, lu mau ngapain lagi? Jadi modal utamanya mendekat kepada Allah. Hanya orang-orang fakir yang bisa serius. Orang kaya ngajinya tengok koneksi, mana ini yang bisa bisnis. Ngajinya minta doa proyek biar lulus. Ngajinya mau punya hajat biar punya
nggak murni ngaji, itu jarang orang kaya begitu, jarang. Kalau fakir ya sudah, mau apa lagi, orang nggak punya yang diharapin, ngaji aja lah. Jadi beruntungnya orang dijadikan fakir sama Allah. Ini kalau kamu kok ngerti hikmah, maka akan tahu yang demikian. Maka Nabi doanya apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Pernah kamu doa begitu? Mana pernah. Doanya aja ya Karim, ya Arhamar Rahimin, ya Fattah, ya Razzaq. Doanya isinya Razzaq, nggak pernah doa yang lain. Padahal itu jadi halangan, penghalang kita untuk mengingat pada iftiqarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang luar biasa. Kamu dibuka, kamu diajak untuk melihat ini loh aslinya kamu. Dan kalau dibuka itu oleh Allah, jangan kecewa, gitu loh. Kamu harusnya gembira karena kamu dikembalikan kepada jati diri kamu. Ada enggak orang melarat takut melarat? Ada? Ya aneh kamu. Saya takut melarat. Kamu itu biarpun hartanya triliunan tetap melarat. Artinya tetap fakir kepada Allah. Masa ada orang fakir takut fakir, kan repot. Ada orang fakir pengennya istighna, kan repot. Yang istighna hanya Allah. Kamu nggak bisa istighna, nggak bisa. Biarpun harta kamu berapapun, kamu nggak bisa istighna. Yang ghaniyul mutlak itu hanya Allah. Kamu biar harta berapapun tetap fakir, tetap iftikar. Ini yang harus kita pegang dalam hati kita, hingga nggak pernah melepaskan rasa butuh kepada Allah. Tiap hari bunyinya apa? As-Somad, As-Somad, Ya Somad, Ya Somad, Wahidat, yang memenuhi kebutuhanku. Penuh hartanya, yang diminta Ya Somad. Kenapa? Ini engkau semua yang ngasih ya Allah. Kalau nggak ada As-Somad, nggak akan bisa ini semua. Diingat As-Somad, As-Somad. Allah yang Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Kalau kamu nggak disomat sama Allah, bagaimana? Kalau kamu nggak diimdad oleh Allah, bagaimana mau bisa hidup? Jadi nikmat imdad ini dilupakan sama banyak orang. Dipenuhi kebutuhannya oleh Allah, dipenuhi hartanya, dikasih sehat, dikasih kebutuhannya, dikasih kerjaan, dikasih imdad, dia dipenuhi oleh Allah. Lupa, diambil, ngamuk, repot. Diambil itu senang sih, alhamdulillah saya diingatkan oleh Allah. Maka dari itu kita wajib bersyukur ketika dalam keadaan sakit atau fakir, itu harus bersyukur dan harus ridho. Jangan sekali-kali menyangka bahwa Allah memberi kita sakit, memberi kita fakir karena Allah tidak sayang kepada kita dan tidak kasihan kepada kita. Jangan kalian menyangka demikian. Ini yang sering terjadi ini. Pas dibikin fakir, nyangkanya yang enggak-enggak. Dibikin sakit, nyangka yang enggak-enggak. Apalagi yang waktu sakit dia nggak tahu kalau yang ngambil Allah, wah ribut lagi. Gara-gara dikirim sama si Anu saya sakit, kiriman si Anu ini, kiriman si Anu. Ada genteng, kletek, ada yang ngirim. Orang hidupnya susah begitu, hidupnya susah. Orang itu hidup paling nggak nikmat sudah itu, isinya dihantui sama ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, takut melarat, takut sakit, takut bersin dikit, cing, obat, dokter datang periksa. Perusahaannya kurang dikit, panggil penghitung, coba biar maju gimana terus. Ya Allah, hidupnya hidup yang isinya fata morgana namanya, hidup dalam angan-angan, ingin membuat dirinya itu ghani, nggak mau jadi orang yang fakir. Ya nggak bisa. Ente pingin wujud yang nggak bertempat bisa? Saya pengen wujud
tapi wujudnya jangan yang bisa. Nah, mau jadi apa? Wujud, kalau wujud diciptakan ya wujudnya harus bertempat. Kalau mau jadi wujud yang nggak bertempat jadi Tuhan kan. Udah diciptakan cetakannya jadi iftikor, kok mau dihilangkan sifat iftikornya. Ini yang berbahaya. Jadi jangan sampai kita suudzon, apalagi nggak ridho. Ya Allah, kenapa? Bu, jangan dibikin begini ya Allah. Nabi Allah Ayub 18 tahun sakit, nggak pernah keluar ucapannya ya Allah. Bu, sembuhin nggak pernah. 18 tahun sakit. Kita 2 hari sakit aja udah bunyinya macam-macam. Masya Allah. Udin berapa lama Pak Udin? Berapa lama sakit? Bunyinya macam-macam. Allah, ya Allah, ya Allah. Wes, tolong doain saya biar sehat. Nggak terima dirinya, minta orang lain suruh doain saya biar sehat. Doain biar saya maju usahanya ya Allah. Makanya orang-orang itu kalau lihat kita, orang-orang yang akoribnya Allah, kerabat dekatnya Allah, artinya kerabat dekat itu wali-walinya Allah, orang-orang yang penghambaannya benar kepada Allah. Lihat kita itu ketawa, ya Allah, ini orang bagaimana? Mau jadi hambanya Allah kok begitu, jadi hambanya Allah kok aneh banget. Kita diketawain sama mereka. Artinya sikapnya belum jadi sikap seorang hamba. Kayak anak kecil dikasih permennya diambil, nangisnya luar biasa. Bapaknya disalahin. Padahal permennya diambil itu mau diganti sama yang lain yang baik. Oh, enggak mau. Pokoknya itu harus kembaliin. Ini karena dia enggak ngerti mana kebaikan dan mana yang tidak baik. Maka ketahuilah, di antara sebab Fir'aun itu mengaku diri sebagai Tuhan, karena Fir'aun pingin jadi orang yang istighna. Fir'aun merasa dirinya istighna. Fir'aun enggak merasa dirinya fakir. Kenapa? Karena selama 400 tahun Fir'aun tidak pernah merasakan sakit dan kekurangan harta. Bayangin ini 400 tahun nggak pernah berkurang sehatnya, nggak pernah berkurang hartanya. Kata Nabi apa? Nggak bagus. Tubuhnya nggak bagus, hartanya nggak bagus. Kenapa? Tubuh yang bagus, tubuh yang mengalami rasa sakit. Harta yang bagus, harta yang mengalami penurunan hingga dia tahu rasanya iftikar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mau menikahi seorang wanita, bapaknya datang kepada Rasul mengatakan, anak saya sejak kecil hebat, Nabi nggak pernah sakit. Nabi nggak jadi. Coba, kalau nanti kan seneng ini nggak ngerepotin, wah nggak usah ke dokter, nggak usah. Bukan masalah itunya, hatinya nggak akan punya rasa butuh kepada Allah, menganggap dirinya udah nggak butuh sama Allah, sehat terus. Nah kalau kita kan pakai sakit, ya Allah, pagi-pagi bersin aja udah, Insya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus yang diundang-undang Allah terus, karena nampak kefakirannya. Lah Allah menjadikan ini, emang Fir'aun dikehendaki Allah nggak inget sama Allah. Maka Allah nggak pernah mengambil sehatnya Fir'aun, biar terus dia lupa sama kefakiran dirinya, hartanya ditambah terus oleh Allah. Kalau kamu lihat orang-orang kaya pada begitu, jangan kamu iri. Orang kafir dikasih sehat terus, dikasih kaya terus. Kalau ada orang kafir kok sakit, kamu kasihan banget. Kamu kok sakit, mudah-mudahan sehat terus, jangan sakit gitu. Ada orang kafir kok melarat, ya Insya Allah, apes udah kafir melarat lagi, apes. Mestinya kalau kafir itu kaya kayak Fir'aun, pantas sudah enak hidupnya ya. Udah kafir melarat,
Itu dapat ihanah dari Allah, penghinaan dari Allah, direndahkan oleh Allah itu. 400 tahun Fir'aun tidak pernah merasakan sakit dan tidak pernah merasakan kehilangan atau kekurangan harta, hingga tak pernah pula berkeringat untuk mengalami kesulitan gitu. Keringetan aja nggak pernah, ngangkat meja ini nggak pernah. Ini kan ngos-ngosan melulu, ngangkat ngos-ngosan, ingat berat. Fir'aun nggak pernah. Mau ngangkat piring aja nggak pernah. Fir'aun suruh nyuci piring nggak bisa dia. Gimana cara nyuci piring, nggak ngerti dia. Kenapa? Semuanya diladeni, semuanya dilayani, semuanya, hingga dia betul-betul merasa saya Tuhan, kayaknya ini kayaknya Tuhan. Dalam keraguannya, Haman, memang kamu Tuhan penguasa Mesir. Oh berarti benar, ini memang bajingan juga Haman itu. Pendukung-pendukungnya itu yang membuat dia tambah lalai kepada Allah. Kalau saja Fir'aun mengalami sekali saja pusing selama 1 jam, niscaya dia nggak akan pernah ngaku Tuhan. Pernah pusing 1 jam, cenut, obatnya apa? Nah, tolong beli obat. Nah, nggak bakal ngaku Tuhan dia. Dia akan sadar dirinya lemah, dirinya butuh ditolong, butuh disembuhkan. Karena nggak pernah ngerasain itu, saya nggak pernah butuh sama siapapun. Butuh disehatkan enggak, butuh dikuatkan enggak, butuh dibantu harta enggak. Dia nggak pernah butuh siapa itu? Yang nggak pernah butuh siapa? Tuhan. Maka dia saya Tuhan. Saya nggak pernah butuh. Saya kata ulama, kalau Fir'aun kok sejam aja pernah sakit perut, namanya mulus-mulus, wah, nggak bakal ngaku Tuhan dia. Tapi Allah nggak kasih itu untuk Fir'aun. Allah kasih dia terus sehat. Maka dia tidak akan pernah mengaku sebagai Tuhan. Maka yang demikian itu pengingat bagi orang awam, agar orang-orang awam ini bisa kembali mengingat jati dirinya. Orang awam itu maksudnya kayak kita yang gampang lupa, yang kalau dibungkus sedikit lupa dalamnya maksudnya. Ini orang awam namanya. Nah, berbeda dengan orang-orang arifin, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, maka mereka itu tidak pernah putus dalam mengingat kepada Allah dan selalu merasa butuh kepada Allah dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, dalam keadaan susahnya, dalam keadaan senangnya, dalam keadaan sehatnya, fakirnya, sakitnya, melaratnya, kayanya, nggak pernah lupa sama Allah. Ini yang dibungkus apapun nggak bermasalah, ini bagi mereka ini. Nah kita bermasalah. Nah, kalau ada orang kok awam dibungkus yang hebat, kesian. Kenapa? Lupa dia sama Allah, lalai dia sama Allah. Tapi kalau orang arifin nggak pernah lupa sama Allah. Dibungkus sebesar apapun juga dia ingat kepada Allah, dia selalu sadar dia butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang tidak butuh diingatkan lagi oleh Allah melalui sakit dan fakir. Siapa itu? Para arifin, para orang-orang yang ingat kepada Allah, yang alim, yang mengenali sifat-sifatnya Allah. Apabila datang sakit kepada mereka atau fakir kepada mereka, maka itu jadi tanda tambahnya pahala dan naiknya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain datangnya kefakiran untuk menaikkan derajat kesabaran mereka. Kalau kita datangnya kefakiran untuk ngingetin, kan beda ini. Dikasih, sama-sama dikasih. Nabi dikasih fakir, Nabi dikasih sakit. Kita dikasih fakir, kita dikasih
sakit. Sakitnya Nabi menaikkan derajat kemuliaannya. Sakitnya kita membuka hijab, mengingatkan kita kalau kita itu iftikor kepada Allah. Tidak. Maka sakitnya Nabi itu sakit yang membawa kepada tambahnya derajatnya di sisi Allah, tambahnya jadi kekasih Allah, tambahnya jadi walinya Allah. Itu sakitnya mereka. Nah, sakitnya kita apa? Untuk peringatan. Sakitnya kita digambarkan sebagai apa? Dipaksa kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada orang yang diajak kembali kepada Allah dengan gampang. Ada orang yang dipaksa kembali kepada Allah. Anak kamu main, kamu panggil, "Le, sini pulang, Le." Datang. Perlu dipaksa pulang enggak? Enggak, mau gampang dipanggil doang, "Le, sini, Le." "Ya, Pak." "Pulang." "Ada apa, Pak?" "Ini ada anak kamu main, dipanggil mecicil, diundang tambah lari, dikejar kabur." Itu yang begitu kena kamu peluk, kamu bawa pulang. Dia lepasin, Pak, lepasin. Enggak ada urusan, pulang. Apa itu namanya? Dipaksa untuk pulang. Itu kita begitu. Dipaksa untuk fakir, dipaksa untuk melarat agar apa? Kamu dipaksa sadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Jadi ada orang yang dipanggil oleh Allah segera datang. "Saya hambamu ya Allah, anak abdika ya Allah, tunduk kepada Allah." Ada yang sono ini yang hati-hati ini ya. Tahu-tahu stroke aja ya, baru kamu tahu-tahu perusahaannya buak. Jadi jangan sampai kita dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah dengan paksaan. Kenapa kok dipaksa? Karena Allah sayang sama kita. Bapak yang sayang sama anaknya, begitu sore anaknya waktunya mandi, main di mana-mana, angkat doang, nggak ada urusan. Mau anaknya lagi main, lagi seneng, lagi angkat pulang. Kenapa? Agar anaknya bisa mandi, bisa bersih, bisa. Ini orang tua yang sayang sama anaknya, yang nggak sayang. Alah bodoh amat, lu mau pulang kayak gak pulang. Kalau bisa kasih ongkos yang jauh mainnya, lu jangan pulang-pulang sekalian lu. Itu makanya hamba yang nggak diridhoi Allah, nggak disuruh pulang oleh Allah, nggak diundang-undang. Kalaupun diundang ada adzan, kalau perlu kasih Walkman, biar nggak denger loh. Kasih mainan biar nggak denger nih, biar jalan terus. Allah berfirman, "Kulla insani layad kalla innal insana layadgha ar-ra'a ustaghna." Ketahuilah, sungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas atau tersesat karena dia melihat dirinya serba kecukupan. Firman Allah itu. Maka orang yang menganggap dirinya enggak butuh sama Allah, itu orang yang melampaui batas, orang yang tersesat. Maka sifat iftikar yang merupakan jati diri kita itu tidak akan bisa hilang. Dengan datangnya semua perkara baru seperti apapun itu, kaya, sehat, jabatan, tetap fakir. Kenapa? Tetap butuh kepada nikmat apa? Istimdad. Nikmat imdad. Enggak cuma butuh ijad, tapi nikmat imdad juga akan terus dibutuhkan. Maksudnya semua yang ada pada kita seperti sehat, kekayaan, kekuasaan, jabatan tidak bisa menghilangkan sifat iftikar kita kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu seketika itu pula menjadikan kita sakit, menjadikan kita miskin, menjadikan kita lemah,
terhina. Allah mampu seketika bikin itu. Jadi kalau seketika dibikin itu sama kita, tandanya Allah perhatian, gitu loh. Jangan malah tandanya ini Allah nggak beres sama saya ini. Wah, ini orang-orang yang nggak kenal kepada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingatlah selalu kepada Allah dalam setiap keadaan, dan rendahkanlah diri kita selalu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu, pagi, sore. Makanya kita baca apa? Subhanallahi bukratan wa asila, aku bertasbih kepadamu ya Allah. Pagi aku mensucikan engkau, sore aku mensucikan engkau. Tidak pernah melepaskan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi, sore terus. Jangan sampai kita untuk ingat kepada Allah perlu dipaksa, perlu diundang oleh Allah dengan paksaan. Jangan sampai demikian. Kemiskinan dan sakit yang membuat dia dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kekayaan dan kesehatan yang membuat dia jauh dari Allah. Ini ukurannya orang langit ini, bukan ukuran dunia, bukan. Ukuran dunia kan orang yang kaya itu lebih baik, orang yang sehat lebih baik. Kalau ukurannya orang-orang langit, kemiskinan dan kesakitan yang membawa kita ingat kepada Allah itu lebih baik daripada kaya, sehat yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila yang terjadi lebih baik orang sakit itu terkadang nggak usah berobat. Kadang ada sakit yang lebih baik nggak usah berobat. Kenapa? Kalau berobat lupa lagi sama Allah, lu mendingan sakit terus. Kenapa? Kalau sakit terus ingat terus sama Allah. Sama kayak ada orang melarat ingin kaya, tolong jangan kaya, biar melarat terus ini. Karena lebih baik kamu melarat. Kayak siapa? Sa'labah yang doa kepada Rasul, ya Rasulullah, mau doain saya biar kaya ya Rasul, besok minta lagi. Jangan, kata Rasul, sudah bagus begini kamu. Kalau fakir kamu sholat, ngaji di sini. Besok datang lagi, ya Rasulullah, mau doain saya kaya terus. Begitu doain sekali sudah kaya bener. Mulai seminggu nggak hadir, mulai sampai ditanya Sa'labah kemana? Wah, Sa'labah udah pindah keluar kota ya Rasul. Kenapa? Tanah Medina nggak cukup nampung kambingnya dia. Coba. Hah? Sampai nggak sempet Jumatan, nggak sempet ngurus yang lainnya, sampai zakat nggak diurus sama dia. Tanya apa? Allah jadikan dia lupa kepada Allah. Kata Nabi apa? Kamu nggak kuat kalau kaya, kamu mendingan melarat. Jadi jangan jadi orang kaya. Ini udah cetakan melarat, nyupang, repot. Sudah dicetak melarat, udah nggak usah macam-macam, udah cukup melarat aja. Sama kayak orang tadi sakit, ada sakit yang kata ulama, lu mendingan sakit, jangan jadi orang yang sehat. Berobat, jangan berobat. Ada yang berobat itu tidak lebih baik gitu loh. Ada yang berobat lebih, ini orang sakit, berobat dong kamu biar jadi baik, biar sehat. Ada orang sakit nggak boleh. Apa contohnya? Ya tadi itu sakit yang mengingatkan kita kepada kefakiran kita. Begitu pula sakit yang membuat dia meninggalkan dosa.
minum arak, batuk, darah. Lagi dong, enggak, tobat saya. Ini mendingan sakit begitu dia. Kalau enggak gimana? Nyekek dulu masalahnya. Begitu nyekek, batuk, darah. Nah, tobat. Itu lebih baik dari dia daripada sehat tapi nyekek. Nah yang begitu gimana? Jangan sembuh, biar sakit terus. Kenapa kalau dia sembuh nyekek lagi masalahnya? Jadi ada kata ulama, sakit lebih baik dari kamu. Ada pula seperti penyakit yang membuat dia meninggalkan dosa. Ada penyakit yang tidak bisa lagi diharapkan sembuhnya. Ini di antara contoh orang-orang yang nggak usah berobat ini, yaitu orang yang sakitnya membuat dia ingat sama Allah, yang sakitnya membuat dia berhenti dari dosa, orang yang sakit yang nggak punya harapan sembuh, nggak usah diobatin, ngabisin duit doang, ngapain? Kesian dianya bawa ke dokter dioperasi, nggak bakal sembuh. Penyakit tua, penyakit udah kadang anaknya kesian, bapak saya ya Allah di rumah sakit dibelek-belek doang nggak sembuh, mati terakhirnya. Mendingan di rumah bacain Yasin udah biar mati di rumah, ngapain diajak ke rumah sakit? Jangan dikira bakti, itu nggak berbakti, malah itu nggak ngerti penyakit mana yang perlu diobatin, mana yang nggak perlu diobatin. Jadi tahu diri gitu loh, nggak semua penyakit perlu dibawa ke rumah sakit. Itu kadang berlebihan loh maksudnya, hingga orang tuanya yang pingin di rumah tenang, anaknya kumpul bacain Yasin, enggak, buang ke rumah sakit lorok kemana, ya Allah. Akhirnya badan dibolongin semua, dijahit semua, dibor semua, tetap aja mati. Saya sering kali pesan sama kawan-kawan, kalau orang tua kamu sakit bawa ke rumah sakit. Kalau sampai mau dioperasi, bawa pulang. Tanya, nih kalau dioperasi kesembuhannya berapa persen? Nggak jelas ya, nggak usah. Kalau ini kalau dioperasi sembuh, nah operasi. Kalau waduh nih kayaknya susah, ini nggak usah, ngapain? Udah tahu susah, pakai lu mau ada doang. Jadi anak juga harus tahu keadaannya, nggak perlu memaksakan diri pada kesembuhan orang tuanya yang memang sudah nggak punya harapan untuk sembuh. Beda yang punya harapan sembuh, kita usahakan, kita upayakan. Ada pula penyakit yang nggak perlu berobat, penyakitnya orang yang sombong dengan penyakit itu jadi tawadhu. Mukanya ganteng, sombong dia, begitu tompel keluar jadi malu. Wah, mendingan lu begitu punya tompel jangan hilang tompelnya, udah biar lu tawadhu jadinya, biar lu tunduk. Lo gara-gara diberikan sesuatu hingga dia sombong, maka dikasih penyakit, hilang sombongnya, maka itu lebih baik untuk dia sakit daripada sembuh. Maka sesuatu yang sedikit tapi cukup, sedikit tapi mencukupi, itu lebih baik daripada banyak tapi menyesatkan. Banyak tapi menjerumuskan, sedikit tapi berkah lebih baik. Artinya kamu punya uang ya pas-pasan lah, pas buat beli mobil, pas buat beli rumah gitu maksudnya, pas buat kawin lagi, itu udah cukup, nggak usah berlebihan yang enggak, yang penting pas gitu loh. Orang kan butuhnya pas. Kadang orang seneng sama jumlah rekening di tabungan, seneng, lagi-lagi cek saldo, oh masih banyak loh, cek saldo masih. Seneng tulisan yang keluar tuh seneng, maksudnya bukan seneng makainya tapi seneng lihat. Itu orang nggak beres. Yang penting cukup, nggak usah pakai rekeningnya banyak-banyak. Ngapain rekening banyak tapi nggak dipakai, dikumpulin doang begitu.
jatahnya mati, akhirnya anaknya yang dapat, istrinya janda yang kaya dapat kawin lagi, dianya apes banget, gua yang ngumpulin, gua nggak bisa ngerasain, bini gua malah yang kawin lagi, anak nggak beres. Jadi sedikit tapi mencukupi itu lebih baik daripada banyak tapi menyesatkan atau menjerumuskan. Dan sedikit harta yang sedikit tapi bisa bersyukur lebih baik daripada harta yang banyak membuat kita lupa. Jadi segala yang tetap bisa menunjukkan pada kefakiran kita itu lebih baik dari apapun yang membuat kita lupa pada kefakiran kita. Ini tingkatnya orang awam seperti kita. Kalau orang-orang yang wali-wali kekasihnya Allah, nggak perlu diingatkan lagi oleh Allah. Asal mau diundang, bulan sami'na ya Allah, datang, nggak pakai repot, nggak usah. Ente udah azan, qomat, harim buka sendiri, anak ngereng masih belum bangun juga, kapan bangunnya? Nah kalau yang alim-alim belum azan udah bangun dia, wah udah mau subuh, siap-siap. Kalau ente kan enggak, udah mau dua ini lari baru sholat. Ya begitu itu ya, tahu-tahu stroke aja langsung, tahu-tahu. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan jalan untuk bisa senantiasa ingat kepada Allah. Jangan sampai jalan yang sulit, jalan yang mudah, jalan yang ya Allah berikan, jalan yang tidak penuh dengan kesusahan, jangan jalan yang penuh dengan ujian, jangan jalan yang penuh dengan cobaan, tapi jalan yang mudah yang terus membuat kita bisa ingat kepada Allah, ingat kepada kefakiran kita, hingga kita terus menampakkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, kita sambung insyaallah hikmah yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana وأننا أسرفنا على الله أشرفنا وتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد ضاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.